Sebentar. Ya, pertama adalah bidang kajiannya dulu. Misalnya yang Anda ambil adalah bidang kajian data mining, ya. Nah, di dalam data mining ini ada beberapa topik ya atau bidang yang bisa Anda ambil termasuk di dalamnya metode dan algoritmanya. Kemarin waktu Anda belajar data mining kan ada bagaimana bidang atau bagaimana untuk melakukan sebuah estimasi, untuk melakukan prediksi atau prediction, ada untuk bidang klasifikasi, ya bidang clustering dan asosiasi. Nah, kalau Anda ngambil bidang data mining dan memilih estimasi tentang estimasi, metode atau algoritma yang bisa Anda pakai yaitu tentang neural network, multiple linear regression, dan lain-lain, ya kan? Kemudian kalau Anda lari ke prediksi, Anda bisa menggunakan neural network, multiple linear regression, ada SVM, ya, virtual machine, dan lain-lain. Kalau Anda lari ke klasifikasi, ya, ada banyak algoritma atau metode yang bisa Anda pakai, ada CIRT, ID3, C45, ya, dan lain-lain. Kemudian kalau Anda mau larinya ke pengelompokan atau clustering, Anda bisa menggunakan K-means, fuzzy K-mean, ya, SOM, K-medoids, dan lain-lain. Kemudian kalau Anda mau larinya ke asosiasi, ada metode, ada priori, LP growth, dan lain-lain. Nah, contoh misalnya, bidang kajian Anda adalah lari ke data mining. Ya. Anda mau, kemudian yang Anda pilih adalah prediksi. Misalnya, judulnya atau topiknya seperti ini. Anda membuat data mining bidang prediksi misalnya untuk memprediksi hujan misalnya, ya, memprediksi hujan. Nah, apa metode atau algoritma apa yang bisa Anda pakai? Nah, berarti ada beberapa metode yang bisa Anda pakai, yaitu neural network, multiple linear regression, dan lain-lain. Nah, metode atau algoritma ini akan Anda gunakan berkenaan dengan prediksi hujan tadi. Nah, ya, ini contoh bidang kajian di data mining. Bagaimana kalau yang Anda pilih adalah bidang soft computing, ya? Nah, bidang soft computing ini ada Anda bisa milih tentang fuzzy logic, tentang fuzzy inference system, ada neural network atau jaringan saraf, ya. Kemudian ada neurofuzzy dan ada juga genetic algorithm. Nah, ini saya lagi ngoprek nomor 5 nih. Makanya 2 minggu kemarin saya ngebreak di hari Jumat, sebetulnya belum selesai juga nih minggu ini. Ya. Nah, ini jadi kalau Anda lari ke bidang soft computing, ini ada beberapa yang bisa Anda ambil, ya, metode atau bidang kajiannya, ada fuzzy logic sampai dengan genetic algoritma. Ya. Genetic algoritma ini algoritma tentang gen, ya, gen. Kemudian kalau Anda lari ke bidang, sorry ini masih ada coretan. Ini artinya benar ya, bukan salah. Kalau Anda lari ke image processing, ya, Anda bisa lari ke image restoration, ya, atau memperbaiki sebuah gambar. Nah, contoh misalnya kalau Anda download di aplikasi Play Store di Android, ya, ada yang Anda ada aplikasi untuk misalnya ngilangin background dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari implementasi algoritma-algoritma atau metode-metode di dalam image processing sebetulnya. Kemudian ada image compression, ya, bagaimana mengkompresi sebuah gambar atau data, ya, data gambar, ya, entah itu JPEG, PNG, dan lain sebagainya, yang tadinya kapasitasnya besar menjadi kecil, ya kan, kapasitas filenya maksudnya. Kemudian ada bidang kajian biometrik. Ah, ini dia yang kemarin Hanafi di project kemarin, ya, ngambil tentang biometrik sebetulnya. Ada face recognition, ya, pengenalan pola wajah, ada fingerprint, pengelolaan sidik jari, pengenalan sidik jari, ada iris identification tentang retina mata, dan lain-lain. Nah, semuanya itu larinya ke image processing. Contoh untuk real application-nya ada car plate identification, misalnya di perparkiran, kemudian di smart city, ya.
Nah, di smart city itu kan ada CCTV, ada kamera yang ngecek plat nomor kendaraan ya, misalnya yang melanggar dan lain sebagainya. Real application-nya seperti itu. Kemudian ada real application yang lain tentang image processing, yaitu untuk vehicle motion detection, pendeteksi pergerakan kendaraan. Perangkat hardware-nya udah banyak banget. Kemudian dihubungkan dengan IoT, luas lagi jadi ilmunya ya. Contoh dari senior Anda kemarin lari ke IoT ya untuk vehicle motion detection dan controlling apakah kendaraan itu bisa dihidupkan dan dimatikan dari jarak jauh. Dihubungkannya dengan IoT yang lebih lebar lagi gitu. Nah, itu sebetulnya tentang image processing ya. Ada hubungannya atau irisannya dengan image processing. Jadi bisa luas banget gitu ya. Nah, kemudian Anda yang minat lari ke bidang kajian software engineering. Nah, ini dia. Anda bisa lari ke software process improvement, perbaikan-perbaikan proses di dalam software ya. Misalnya mengembangkan, misalnya ada sebuah fungsi yang dulunya sebuah fungsinya begini, Anda improvement, Anda develop lagi menjadi begitu misalnya. Itu adalah software process improvement. Ada perbaikan-perbaikan lagi. Kemudian bidang software engineering juga, Anda bisa lari ke software quality prediction, yang memprediksi kualitas software. Apakah kualitasnya ini sampai 10 tahun ke depan masih bisa running well, digunakan, masih real digunakan oleh user, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada software engineering yang lain, adalah service oriented architecture. Ada lagi autonomic computing, ya. Kemudian software engineering juga ada nyangkut soft computing and its application in software engineering. Nah, ini Anda yang minat ke bidang software engineering, ini ada beberapa yang bisa Anda ambil bagian-bagiannya ya. Tinggal Anda gali apa itu tentang software improvement, quality prediction, oriented architecture, dan lain sebagainya. Banyak jurnal yang berkenaan dengan ini. Nah, kemudian apa namanya? Sebentar. Nah, kita masuk ke bagaimana menulis sebuah proposal ya. Ketika Anda mau melakukan penelitian, entah itu Anda sekarang di mahasiswa tingkat akhir yang syarat utamanya adalah membuat sebuah produk akhir yaitu penelitian. Ya, mau nggak mau, suka nggak suka, sebelum Anda melakukan kegiatan penelitian yang sifatnya sistematis tadi, sebelumnya Anda harus membuat proposalnya dulu, ya, seperti di proyek kemarin. Nah, kalau di proyek ini kan ada 2 semester lagi yang Anda lalui, mungkin Anda nggak mikirin wisuda. Kalau sekarang kan bukan wisudanya sebetulnya, lulusnya, ya kan. Wisuda itu hanya seremonial aja. Yang penting itu kan yudisium atau kelulusannya. Karena ada ilustrasi Anda ini masuk ke semester 7 kan sama aja dengan mahasiswa galau sebetulnya kan. Kenapa? Karena yang ada di pikiran Anda adalah kapan lulus, kapan wisuda gitu kan. Nah, ketika skripsi tak kunjung selesai, maka ini ilustrasi dari, nggak tahu ini film apa ini, kapan sih kita wisuda gitu ya. Nah, sebelum lari ke endingnya, yaitu kelulusan, Anda menulis sebuah proposal ya. Oke, ketika Anda menulis proposal, ya, di dalamnya itu kan ada latar belakang masalah penelitiannya apa, atau research background-nya apa. Apa itu latar belakang? Itu bagian pertama dan sangat penting dalam menyusun tulisan ilmiah, paper, dan lain-lain. Sehingga yang kemarin project yang bimbingan saya selalu rewel di sini kan, di bab 1 melulu nggak pernah selesai-selesai. Nah, karena ini adalah bagian pertama dan sangat penting ketika Anda mau menyusun tulisan ilmiah, paper, dan lain sebagainya ya, yang nanti lari ke masuk bab-bab berikutnya. Sehingga latar belakang masalah di dalam bab 1 penelitian Anda ini sangat-sangat ya penting banget. Kenapa? Kan yang namanya penelitian itu kan diawali dengan masalah, ya kan? Nah, kalau di latar belakang masalahnya nggak jelas, gimana ke belakangnya? Logika sederhananya kan seperti itu, ya. Bagian pertama ini bagian sangat penting sekali di latar belakang masalah.
Kemudian yang kedua, latar belakang masalah penelitian ini menjelaskan secara lengkap topik atau subjek area penelitiannya, kemudian masalah penelitian yang kita pilih, dan kenapa melakukan penelitian itu. Kenapa Anda minat dan melakukan penelitian itu. Itulah konten yang ada di latar belakang masalah. Jadi di latar belakang masalah ini kenapa sangat penting banget? Ya disitulah masalahnya yang Anda temukan. Balik lagi ke definisi penelitian ya di minggu-minggu sebelumnya bahwa penelitian diawali dengan masalah. Nah, kalau penjelasan masalahnya nggak ada di latar belakang masalah, gimana tahu masalahnya apa? Ya nggak? Ya. Sayangnya, nah ini di statement terakhir, sayangnya tidak banyak mahasiswa yang berhasil membuat latar belakang masalah penelitian dengan baik. Jadi nggak hanya Anda secara individu, si A, si B, si C, hampir semuanya. Nah, makanya kita harus belajar. Ya kan? Kenapa saya kemarin rewel banget di bab 1 nggak pernah selesai-selesai? Ya karena ini sangat penting banget gitu. Ya, sesuai dengan definisi penelitiannya, penelitian diawali dengan masalah. Nah, kalau Anda nggak bisa menjelaskan masalahnya itu apa, ya, kalau nggak ada masalah, ya bukan penelitian namanya, ya. Karena secara definisi penelitian kan berawal dari masalah. Kalau masalahnya nggak ada, gimana mau membuat penelitian? Itu. Oke? Jadi ini penting banget. Di latar belakang masalah, di proposal Anda, atau di bab 1 Anda nanti, ini penting banget. Sehingga di paragraf terakhir kan Anda tulis biasanya kan, berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, Anda sebagai peneliti, Anda sebagai researcher tertarik untuk mengkaji bla 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 dengan judul apa gitu kan. Nah, jadi di dalam latar belakang masalah ini ungkapkan masalahnya apa dan jelaskan kenapa Anda memilih masalahnya itu gitu. Ya kan? Nah, ini briefnya. Banyak mahasiswa yang belum bisa atau belum berhasil membuat latar masalah penelitian yang baik. Kenapa? Ya, karena di awal-awal kan Anda lebih banyak galaunya kan. Nah, galau itu kan sebetulnya bagian dari penelitian juga. Nggak mungkin orang langsung tiba-tiba apa namanya langsung perfect, nggak mungkin ya. Jadi latar belakang masalah ini penting banget. Oke, kemudian ini ada beberapa ya bisa dikatakan kiat lah. Kiat yang pertama, ketika Anda kan ada di bidang komputasi atau computing ya. Pertama, pahami dulu gaya research atau gaya penelitian di bidang computing. Nah, jadi harus punya gayanya dulu, gaya di dalam bidang kita masing-masing. Yang dari ekonomi ya, ada punya gayanya sendiri. Yang dari bidang hukum ada gayanya sendiri. Ya. Kemudian yang dari bidang-bidang yang lain, kelautan ya, perikanan, pertanian dan lain-lain punya gayanya masing-masing. Nah, Anda di bidang computing apa nih gayanya? Gaya penelitiannya yang dimaksud, ya. Nah, gaya penelitian di bidang computing ini secara umum ada dibagi menjadi dua, seperti bidang keilmuan yang saya jelaskan minggu kemarin. Pertama adalah gaya computer science atau CS. Dan yang kedua adalah gaya information system. Oke. Nah, computer science CS tadi bidang kajiannya apa? Data mining, ya image processing dan lain-lain dari slide sebelumnya di slide yang sekarang. Kemudian Anda yang mau lari, Pak, saya tertariknya ke information system, tapi saya dari teknik informatika. Nah, bisa nggak nyerempet-nyerempet ke situ? Karena itu kan ada jatahnya anak SI misalnya. Loh bisa, bisa aja. Iya kan? Kenapa nggak bisa? Anda jangan nyerempetnya ke full SI-nya. Information system yang Anda apa mau ambil apanya? Contoh misalnya SCN nih, ya SCN. Anda lari ke ISIT, Information System atau Information Technology. Anda di peminatan SCN, ya. Yang Anda lakukan, Anda larinya kemana? Anda jelas bukan computer science gitu ya, tapi ke SIT atau SITI, Sistem Informasi atau Teknologi Informasi. Anda bidang kajiannya networking. Nah, apa yang Anda lakukan? Misalnya Anda mau melakukan analisa ya
melakukan analisa untuk pembangunan infrastruktur jaringan di sebuah organisasi X ya. Nah, ada lagi misalnya yang lain, Anda menganalisa kebutuhannya itu di bagian teknologi informasi karena ngomongin teknologi informasi luas banget kan. Yang di dalamnya mengandung salah satunya security-nya misalnya. Anda yang di SE, di software engineering, Pak saya pengen larinya ke information system, kira-kira mau nyerempet-nyerempetnya kemana? Ya, saya katakanlah matematikanya misalnya lemah di bidang komputasi, computer science-nya misalnya, bisa aja. Ya. Tetapi gaya Anda bukan gaya information system untuk full anak SI, ya, tapi larinya ke anak TI-nya. Nah, CS atau Computer Science ini memiliki karakteristik penelitian dan isu yang berhubungan dengan core teknologi dan perbaikan metode atau method improvement. Nah, inilah CS. Sedangkan IS atau Information System ini lebih cenderung ke arah isu tentang interaksi teknologi dan sosialnya. Termasuk diantaranya mengukur dan menganalisa kesuksesan penerapan teknologi dan sistem informasi. Contoh, di bidang IS misalnya, ya, di bidang IS ada larinya ke e-commerce ya, e-commerce. Jangan jauh-jauh deh, misalnya yang Anda sering pakai, misalnya Instagram misalnya. Coba Anda perhatikan, ketika Anda menggunakan Instagram, Anda nyari apa aja, setelah Anda nyari, connect sekali aja ya. Ketika Anda buka lagi, maka itu akan terus ikut-ikutan ada lagi termasuk iklan. Ya enggak? Anda pakai Instagram kan seperti itu. Nah, coba Anda pikirkan, kira-kira algoritma yang digunakan oleh Instagram itu seperti apa? Oke. Ya. Ketika Anda menelusuri nyari-nyari apapun di Instagram, ya. Ketika Anda buka suatu saat Anda buka lagi Instagram, maka yang sudah Anda cari dan buka sebelumnya itu ada lagi yang berhubungan dengan itu. Nah, kira-kira metode apa yang dipakai Instagram untuk algoritmanya? Ya. Nah, Instagramnya sendiri, ya media sosialnya sendiri mungkin lebih cenderung ke information system, ya. Tetapi metode yang dilakukan untuk mencari orang sering mencarinya apa, kok bisa tahu ya si Instagram atau software lain bisa tahu kita sering nyari apa, kok bisa tahu. Nah, itu metode yang dipakai apa gitu. Nah, itu larinya ke gaya research Anda di bidang computing, terutama di software engineering, di IT ya, di bagian IT, di teknik informatika, sorry. Nah, jadi kiat yang pertama, pahami dulu gaya research Anda di bidang computing. Apakah lari ke CS atau ke IS? Ya, saya rasa cukup jelas. Ini udah ada bedanya CS dan IS seperti apa. Nah, yang kedua, ya kiat yang kedua, menjawab semua pertanyaan why di dalam judul. Ya, jadi yang pertama adalah kenali dulu gaya penelitian di bidang computing. Yang kedua, jawab semua pertanyaan why di dalam judul Anda. Contoh, ini ada contoh judul, misalnya judul penelitiannya ada prediksi produksi padi dengan menggunakan support vector mesin atau SVM berbasis particle swarm optimization. Dari contoh judul ini, ya, Anda bisa melihat judul ini lari ke bidang kajiannya apa? Oh, data mining, ya kan? Data miningnya untuk apa? Larinya ke prediction. Menggunakan algoritma apa metodenya? Oh, SVM ternyata. Nah, kalau Anda pelajari SVM lagi, oh di dalamnya itu ada bagian dalam SVM adalah particle swarm optimization. Nah, artinya apa? Dari judul ini kelihatan Anda lari ke bidang penelitiannya apa, menggunakan metodenya apa, bagian dari metodenya itu apa. Prediksi ini adalah kajian bidang data mining. SVM, support vector mesin, ini adalah algoritma atau metode yang ada di dalam prediction. Ya. Kemudian particle swarm optimization ini adalah bagian dari metode support vector mesin. Nah, kiat yang kedua adalah Anda membuat pertanyaan yang diawali dengan why. Ya. Misalnya begini,
kenapa harus padi yang dipilih gitu kan? Karena di sini di dalam judul ini kan ada prediksi produksi padi. Pertanyaannya adalah, kenapa padi yang Anda pilih? Anda harus bisa jawabnya. Ya kan? Kira-kira apa? Misalnya, oh karena Indonesia agraris yang mayoritas petaninya adalah menanam padi misalnya, atau di suatu daerah misalnya Anda studi kasus ya, studi kasus di daerah pertanian apa, di mana daerah itu pertanian yang utamanya adalah atau yang paling banyaknya adalah padi. Ini yang akan menjadi alasan Anda kenapa padi yang Anda pilih gitu kan. Kemudian yang kedua, kenapa yang Anda ambil adalah tentang prediksi produksi padinya. Ya. Benar nggak? Kenapa yang Anda ambil adalah kajian tentang memprediksi produksi padinya. Oh, misalnya jawabannya adalah, oh karena saya pengen petani yang ada di sana ini bisa memprediksi kira-kira tahun ini panennya berhasil atau enggak, ya kan, banyak enggak dan lain sebagainya. Itu ketertarikan Anda ya, ketertarikan dalam tanda kutip. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kenapa SPM yang Anda pilih? Jadi harus punya alasannya. Dan kenapa juga yang Anda ambil adalah bagian dari SPM-nya Particle Swarm Optimization. Nah, Anda harus menjawab semua pertanyaan why ini dari judul ini yang Anda ambil. Ya, jadi kesimpulannya, kalau Anda lihat dari judul, contoh judul ini mengandung ya apa yang Anda buat. Ya, buat apa, dengan apa membuatnya, metode apa yang Anda pakai atau cara apa yang Anda pakai ya, kemudian tujuannya buat apa dan lain-lain. Anda di sini kalau Anda lihat dari contoh judul ini mungkin tidak mengandung tujuan apa yang Anda tuangkan di sini. Misalnya bisa Anda tambah ini, prediksi produksi padi dengan menggunakan support mesin berbasis partikel itu untuk meningkatkan produktivitas hasil padi misalnya. Jadi ada untuknya, itu adalah setelah untuk itu adalah tujuan dari penelitian. Tetapi yang terpenting adalah dari judul ini akan ada beberapa pertanyaan yang harus Anda jawab. Kenapa padi yang dipilih dalam contoh ini? Kemudian kenapa prediksi yang Anda ambil? Kenapa metode SPM yang Anda ambil dan PSO yang Anda ambil ya. Ini jadi yang kedua adalah menjawab semua pertanyaan why di dalam judul yang Anda ambil. Kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga adalah ada pola, alur, dan pokok pikiran paragrafnya. Ini sebuah tulisan. Perhatikan baik-baik. Kunci dari keberhasilan menyusun latar belakang masalah, balik lagi ke latar belakang masalah. Kuncinya adalah seberapa komprehensifnya Anda merangkum penelitian Anda. Komprehensif, silakan search di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Komprehensif itu apa sih? Ya kan? Jadi kalau di dalam subbab latar belakang bab 1 Anda uraian ya dari latar belakangnya nggak komprehensif, gimana orang mau tertarik, orang mau ngerti ini Anda cerita apa sih sebetulnya gitu kan. Nah ini perhatikan tulisan ini. Tulisan yang baik adalah bahwa dengan hanya membaca latar belakang masalah, orang langsung bisa paham apa yang kita lakukan pada penelitian kita. Benar nggak? Logika sederhananya gini deh, Anda nyari buku di toko buku, misalnya di Gramed. Ya, di Gramed itu kan disegel semua kan. Anda nggak bisa baca-baca dalemannya kan. Kalau mau baca ya beli dulu. Nah, setelah Anda kan nggak mau beli kucing dalam karung kan. Setelah Anda beli, ternyata enggak, di dalam pembahasan isi bukunya nggak sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Nah, sehingga di bagian belakang cover biasanya ada ringkasan buku atau apalah ya. Nah, itu sama aja kalau Anda baca latar belakang, Anda baca ringkasan buku di cover belakangnya yang
di mana buku itu disegel ya, Anda nggak bisa baca dalamannya. Dengan membaca atau sinopsis deh, dengan baca sinopsis itu Anda bisa tahu kan kira-kira dalamannya buku itu sesuai dengan keinginan Anda atau enggak. Nah, kalau setelah Anda membaca sinopsis Anda tertarik, berarti Anda beli, ya kan? Kalau nggak tertarik, nggak jadi beli. Nah, sama aja Anda menulis di latar belakang. Ya, tulisan yang baik adalah ketika orang baca latar belakang masalah, dia langsung ngerti apa yang Anda buat. Dia nggak perlu baca dalamannya yang banyak banget, yang tebel banget halamannya. Capek-capek ngapain? Cukup baca latar belakang masalah. Oh, ini penelitian tentang ini, hasilnya begini dan lain-lain. Oh ya udah, ngapain baca capek-capek ke belakang gitu kan? Nah, sama logikanya sama aja Anda mau beli buku tadi. Di bagian cover belakang biasanya ada sinopsis buku. Setelah Anda baca sinopsis buku, kalau Anda udah tertarik, ya Anda beli. Kalau enggak beli, ya kan? Nah, itu membuat pola pikir atau pokok pikiran di dalam paragraf, ya, terutama di latar belakang masalah. Oke, berikutnya, sebentar. Aduh, ini. Untuk bisa mencapai hal yang tadi yang dijelaskan sebelumnya, maka pokok pikiran dari seluruh paragraf di dalam latar belakang masalah ini harus memuat 6 pola alur pikir. Jadi kalau kita breakdown ya, latar belakang masalah ini mengandung 6 pola alur pikir nih, ya. Yang pertama adalah ada objek penelitiannya atau O. Kemudian ada metode yang dipakainya, ya, atau M. Kemudian di latar belakang masalah atau di dalam tulisan kita itu mengandung kelebihan dan kelemahan dari metode yang kita pakai. Itu apa? Atau KK, ya kan? Kemudian mengandung masalah pada metode yang dipilih apa, ya. Kemudian yang kelima mengandung solusi perbaikan metodenya apa, atau SOL, solusi. Masalah yang metode dipilih adalah masa. Kemudian ada rangkuman tujuan dari penelitiannya atau TU. Kalau Anda gabungkan kan ini biar Anda hafal Om, kata masa soltu misalnya, ya. Jadi 6 pokok alur ini yang akan menjadi panduan Anda ketika Anda membuat sebuah paragraf di dalam latar belakang masalah, ya. Jadi Anda harus bisa menyusun susunan kalimat yang membentuk susunan kata yang membentuk sebuah kalimat harusnya saling sambung menyambung dengan kalimat yang lain yang akan membentuk satu paragraf. Nah, paragraf yang satu dengan paragraf yang lain harus sambung menyambung juga. Jangan paragraf satu cerita tentang A, paragraf 2-nya cerita tentang B, atau kalimat yang pertama ya cerita tentang A, kalimat berikutnya cerita tentang B, yang nggak nyambung. Ya, ini yang sering terjadi di mahasiswa itu seperti itu. Nah, ini ada contoh nanti ini ada beberapa menit save lagi ya. Nanti kita lanjut lagi ke sesi ketiga. Aduh, ini error. Ini ada contoh ya. Misalnya judul Anda adalah prediksi produksi padi yang contoh tadi ya, menggunakan support vektor mesin berbasis particle swarm optimization. Nah, Anda nulis latar belakang kan. Misalnya di sini tulisan pertama adalah padi adalah komoditas yang penting di China atau di whatever lah ya, di mana aja. Karena tingkat produksinya tinggi. Ini menurut WHO report, laporan WHO tahun 2009. Nah, jadi Anda menulis ini ada. Nah, di sini bagus ada rujukannya. Ya. Ada karena apa? Karena di sini Anda menulis karena tingkat produksinya tinggi. Tahu dari mana tingkat produksinya tinggi di Cina, ya kan? Oh, ternyata datanya dari FAO, laporan FAO tahun 2009 misalnya. Nah, kalimat yang pertama ini yang akan menjadi alasan ya kenapa Anda memilihnya padi gitu kan. Itu contoh. Kemudian kalimat yang berikutnya nih nyambung dari kalimat pertama kan. Produksi padi perlu diprediksi dengan akurat karena hasil prediksi yang akurat sangat penting untuk membuat kebijakan nasional. Tahu dari mana prediksi sehingga akurasi ini menjadi kebijakan nasional? Oh, dari
sumber datanya dari Trail tahun 2008. Nah, kalimat yang kedua ini ya, ini yang akan menjadi pertanyaan, kenapa prediksi produksi padi yang Anda lakukan atau yang Anda amati gitu. Oh, ternyata alasannya ini gitu, ya kan? Nah, ini yang akan menjadi satu objek penelitian Anda nih, ya. Bagaimana tingkat produksi padi tinggi, ya. Untuk biar bisa produksinya tinggi, berarti kita harus bisa memprediksi, ya, berdasarkan kebijakan nasional sehingga tingkat produksinya tinggi. Ini adalah objek penelitian Anda nih. Oke, objek penelitian Anda. Nah, kemudian lihat kalimat berikutnya. Metode produksi rentet waktu seperti support vektor mesin atau SVM, ini menurut Yongzheng 2008. Kemudian neural network menurut penelitian Zheng tahun 2007. Dan menurut Gray model dan Gray model menurut penelitian Wu tahun 2007 diusulkan oleh banyak peneliti. Ini berdasarkan penelitian ini tahun 2009 untuk prediksi produksi padi. Oh, ternyata ini udah ada penelitian sebelumnya. Dan dari metode-metode yang ada berdasarkan ini adalah poin 2, metode yang ada yang bisa Anda pakai, ya, SVM tadi yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Kemudian kalimat berikutnya, NN memiliki kelebihan pada prediksi nonlinear, kuat di parallel processing, dan kemampuan untuk mentoleransi bla 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 bla. Ini menurut penelitian Rosario tahun 2007. Ya, tahun 2007. GM punya kelebihan dan tingginya akurasi prediksi meskipun bla 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 bla. Nah, ini akan menjadi poin 3, kelebihan dan kelemahan dari metode itu apa? Metode SVM, ya. Jadi menjawab poin yang ketiga, kelebihan dan kelemahan metode yang Anda pakai itu apa? Ya. Nah, jadi ada alasannya ini dari penelitian sebelumnya. Kemudian kalimat berikutnya, SVM dapat memecahkan masalah NN dan GM, yaitu overfitting, lambatnya konvergensi, bla bla bla. Ini menurut penelitian Pavnik tahun 2005, yang mana ini tepat untuk karakteristik data produksi padi pada penelitian ini. Nah, ini akan menjawab mengapa support vektor mesin atau kenapa SVM yang Anda ambil. Ya. Kemudian